Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna wal qawlu fi hadhi sifati kal qawli fi sairi sifati rabbi subhanah fakama anna nuthbitu lillahi subhanahu ilman la ka ilmina wa basaran la ka basarina wa sam'an la ka sam'ina wa iradatan la ka iradatina fakadzalika nuthbitu lahu haya'an la ka hayatina hayaan la kahayaina id kullu ma asbatahu subhanahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haqqun la raiba fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-ikhwatu wal-ahibbah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Hayyu. Ya, Allah adalah Tuhan yang Maha Pemalu. Kita telah sebutkan pada kesempatan yang lampau tentang dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW. Allah itu memiliki nama ya Al-Hayyu. Innallaha hayyun sittirun. Dialah Allah yang Maha Pemalu, yang Maha menutupi kesalahan hambanya, ya. Yuhibbul haya'a wa sitra, dia menyukai sifat malu dan sifat menyembunyikan keburukan. Fa idza tasala ahadukum falyastatir, bila salah seorang akan mandi, hendaklah dia berusaha untuk menutup dirinya dari pandangan mata manusia. Dan juga perkataan Nabi SAW, Inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhan kalian dialah Tuhan yang Maha Pemalu, lagi Maha Dermawan, mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi, dia malu jika hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya, an yaruddahuma sifran. Malu jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi doa-doa hamba yang telah mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Qul qawlu fi hadhihi sifati kal qawli fi sa'iri sifati Rabb Subhanahu." Maka perkataan kita bahwasanya Allah memiliki sifat malu ini sebagaimana perkataan kita pada sifat-sifat lainnya. Fakama anna nuthbitu lillahi subhanahu ilman la ka ilmina. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya ilmu yang tak sama dengan ilmu kita, penglihatan yang tak sama dengan penglihatan kita, pendengaran yang tak sama dengan pendengaran kita, kehendak yang tak sama dengan kehendak kita, demikian juga Allah memiliki sifat malu yang tak sama dengan malu kita. Karena apapun yang ditetapkan bagi dirinya, ditetapkan oleh nabinya bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang hak. Tidak ada padanya keraguan. Ini menurut mazhab ahlu sunnah. Tentunya sifat malu ini diingkari oleh ahlu kalam. Mustahil Allah punya sifat malu. Ya, mereka menolak banyak sifat Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam Quran maupun sunnah karena tak sejalan dengan logika mereka. Kata mereka, mustahil Allah punya sifat malu, itu sifat makhluk. Mustahil Allah punya sifat bersemayam, itu sifatnya makhluk. Mustahil Allah punya sifat datang di hari kiamat, karena itu sifat makhluk. Apa yang tak diterima oleh akal sempit mereka, mereka tolak. Ini cara beragamanya ahlu kalam. Ya, mereka mengingkari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan akal. Seolah-olah akal memutuskan perkataan Allah itu benar atau salah. Sebagian menempuh membatalkan, menolak semua nama dan sifat. Sebagian menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat lainnya. Sebagian menolak semua sifat. Bertingkat-tingkat kesesatan mereka. Nah, Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qad wasafa nafsahu bil haya'i wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa al-hayyul karimu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Wa qalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wa aqarraha 'ala dhalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haqqi la ta'tun nisaa fi a'jazihinna. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah telah menyifati dirinya dengan sifat malu, dan Rasulullah pun menyifati Allah dengan sifat malu. Mengapa kita harus tolak? Mengapa kita ingkari? Ya, Allah menyatakan dirinya punya sifat malu, Nabinya pun mengatakan demikian. Mengapa kita menolak? Ini menunjukkan betapa sesatnya ahlul kalam. Ya, mendustakan firman Allah dan sabda Nabinya. Kenapa? Karena tak sesuai dengan akal. Ini menunjukkan kepada kita berbahayanya beragama dengan akal. Jadikan sebagai tujuan, panduan, pedoman, wahyu di belakang akal. Kalau akal mengatakan benar, maka wahyu dibenarkan. Kalau akal mengatakan salah, wahyu disalahkan. Sebagian tentunya menyalahkannya dengan jalan memelintir makna, memelintir tafsiran. Mustahil Allah punya sifat malu, itu sifatnya makhluk. Mereka pelintir, tapi maksudnya adalah iradatul rahmah. Allah punya sifat kehendak, ya, ingin memberikan rahmatnya kepada manusia. Kita katakan, ya, mengapa akan tetapkan bagi Allah sifat kehendak? Ya, makhluk pun punya sifat kehendak. Berarti kalian menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kata mereka, berbeda kehendak Allah dan kehendak makhluk. Kita jawab pun serupa, berbeda sifat Allah dan sifat makhluk. Ya, ahlul kalam yang paling pelin-pelan dalam perkara sifat adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menetapkan sebagian, menolak sebagian. Ya, mereka menetapkan Allah punya sifat mendengar, as-sam'u wal basar, melihat. Kata mereka mustahil Tuhan itu tidak melihat dan tidak mendengar. Punya sifat hayat, hidup, mustahil Allah tidak memiliki sifat hidup, punya sifat iradah, berkehendak. Kita katakan sifat-sifat ini juga ada pada makhluk. Mereka akan mengatakan berbeda sifat Allah ini dengan sifat makhluk. Tak sama kehidupan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kehendak Allah dan kehendak makhluk. Kita katakan juga pada sifat-sifat lain demikian. Ya. Maka mereka yang paling lemah mazhabnya dalam bab asma sifat. Tak kokoh. Kalau mau sesat, mau lebih parah kesesatannya, ikuti Mu'tazilah sekalian. Semua sifat Allah tak ada yang satu pun diterima. Ya. Mau lebih sesat lagi, ikutin Jahmiyah. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Bahwa Al-Hayyul Karim, dialah Tuhan yang maha pemalu lagi maha dermawan. Bagaimana Allah mengatakan Allah itu Tuhan yang maha pemalu lagi maha mulia, dermawan, malu dari hambanya jika telah mengangkat kepada Allah kedua tangannya, memulangkan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong, maksudnya tidak mengijabahi doa tersebut. Dan berkata Ummu Sulaim di hadapan Nabi SAW, kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu la yastahyi minal haqq, tidak pernah malu daripada kebenaran. Ya. Apakah perempuan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wajib mandi jika bermimpi? Kata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma', ya, jika dia melihat ada air yang keluar. Di sini Ummu Sulaim menetapkan Allah tak pernah memiliki sifat malu daripada satu kebenaran untuk ditanyakan. Kebenaran tak ada padanya malu-malu, tanyakan. Ya. Apakah perempuan itu wajib mandi jika bermimpi? Kata Nabi, ya, jika melihat air keluar. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Kata Ibnu Qayyim, aqarraha 'ala dzalik, Nabi membenarkan perkataan Ummu Sulaim, Allah tidak memiliki rasa malu daripada perkataan yang hak untuk ditanyakan. Silakan tanyakan. Tak perlu malu-malu, karena Allah enggak malu dari kebenaran.
Allah menyebutkan kebenaran dalam Al-Quran, ya, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Wabashiruhunna, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah menghalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan untuk mendatangi istri kalian. Allah enggak malu menyebutkannya. Dan Nabi membenarkan perkataan Ummu Sulaim. Wa qala an-nabiy, dan Nabi juga bersabda, innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu untuk, ya, tidak malu daripada kebenaran agar disebutkan, dinyatakan, disuarakan. La ta'tun nisaa fi ajazihinna. Jangan kalian mendatangi wanita pada dubur-duburnya. Iyadzan billah. Nabi menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat malu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Naam. وقال رحمه الله وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه الأقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه تبارك وتعالى حياء كرم فإنه حياء كرم فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحيي أن يؤدب ذا شيبة شابت في الإسلام وكان يحيى ابن معاذ يقول سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو وفي أثر من استحى من الله استحى الله منه. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun sifat malunya Rabb Allah tabaraka taala, ya, malu daripada hamba-hambanya, ini adalah merupakan sifat yang tentunya berbeda dengan sifat makhluk manusia yang tidak dapat diketahui dengan pemahaman manusia ataupun dengan logika manusia. Tak akan mungkin dapat, ya, disamakan dengan sifat malu manusia. Sesungguhnya Allah fa innahu haya'u karam. Sifat malu Allah adalah sifat malu yang terwujud padanya karam, kedermawanan, wabir, kebaikan, wajud, ya, wajalal, dalamnya terdapat berbagai macam bentuk kebaikan, kedermawanan, kemuliaan. Itu sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia tabaraka wa taala hayyun karimun, malu lagi maha dermawan, yastahi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Dia malu hamba yang telah berdoa mengangkatkan kedua tangannya pulang tanpa Allah Subhanahu wa taala berikan baginya pengijabahan atas doa tersebut. Ya, sifron, nol. Mengangkat tangannya, dia kembalikan tangannya kembali selepas berdoa, Allah tidak kabulkan, Allah malu. Wa yastahi an yu'adziba dza syaibatin syabat fil Islam. Bahkan Allah pun malu menyiksa seseorang yang tua dengan Islam, tua dengan mengamalkan Islam, ajaran Islam. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang tua dalam Islam, sehingga berubah dalam Islam, panjang umurnya dalam Islam. Allah malu untuk mengazabnya di hari kiamat jika dia tua menua dengan Islam. Ini keutamaan umur yang panjang bagi seseorang yang dia mengisi umurnya tersebut dengan Islam, kebaikan, ketaatan, kesalehan. Ya, khairun nasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang man tala umruhu. Umurnya panjang, wa hasuna amaluh, baik amalannya. Allah malu mengadab orang-orang yang memiliki ubahan, yang telah tua renta, yang dia tua dalam Islam. Wa kana Yahya bin Mu'adz yaqul, adalah Yahya bin Mu'adz berkata, subhana man yudhnibu abduhu. Maha suci Allah, hambanya berdosa, berbuat dosa kepadanya, wa yastahihi, wa Allah Subhanahu wa taala malu untuk menghukumnya Subhanahu wa taala. Wa fi atharin, dalam athar,
Man istahya minallah istahyallah min. Barang siapa yang malu dari Allah SWT untuk berbuat kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa, Allah malu daripadanya untuk menghukumnya, mengazabnya. Naam. Wallahu yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi fa inna dhalika min nawazimi kamali fa huwa subhanahu hayyun yuhibbu ahlal haya'i karimun yuhibbul kurama syakurun yuhibbus syakirin muhsinun yuhibbul muhsinina afuwun yuhibbul afwa wa ahlahu halimun yuhibbu ahlal khilmi. Masya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatih. Allah mencintai nama-namanya dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut maupun sifat-sifat lainnya. Wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqi. Allah menyenangi efek daripada sifat-sifat tersebut ada pada makhluknya. Fa inna dzalika min lawazimi kamalih, karena hal ini bagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang melekat dengan Allah. Fa huwa subhanahu hayyun. Karena itulah Allah adalah Tuhan yang Maha Pemalu, yuhibbu ahlul haya. Allah menyukai orang-orang yang juga memiliki sifat malu. Kata Nabi, ya, ada seseorang yang dia sedang menasihati kawannya, kau jangan terlampau malu. Ya, tak boleh malu-malu kali. Maka kata Nabi kepada orang tersebut, innal haya'a khairun kulluhu. Malu itu semuanya kebaikan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia ingkari seseorang yang mengingatkan sahabatnya, kau jangan malu-malu berlebihan. Kata Nabi, tidak. Sesungguhnya sifat malu itu dalamnya segala kebaikan. Dengan itulah seseorang berusaha menahan dirinya daripada segala sesuatu yang akan mencemari nama baiknya. Karena sifat malu tersebut, malu daripada manusia, ya, dan lebih dahsyat lagi malu daripada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah menyenangi orang-orang yang punya sifat malu. Ya, Karimun, Allah memiliki sifat, memiliki nama Karim yang Maha Dermawan. Yuhibbul kurama, Allah menyukai pula orang yang dermawan. Ya, ini namanya sifatul kamal. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang Dia ingin agar makhluk pun meniru kesempurnaan tersebut, kebaikan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha, ya, pemalu, maka Dia menyenangi orang-orang yang memiliki sifat malu. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, menyukai orang-orang yang dermawan. Allah baik, menyukai orang-orang yang baik. Allah suci, menyukai orang yang mensucikan diri. Ya. Dan begitulah seterusnya. Yang dilarang Allah hamba menirunya adalah sifatul jalal. Sifat-sifat keagungan Allah, jangan sampai hamba mengikutinya. Allah memiliki sifat al-kibr, yang memiliki sifat kesombongan, karena diri Allah sempurna kesombongannya, semua miliknya. Allah tak ingin hamba meniru sifat sombong Allah, karena hamba tak pernah sempurna sebagaimana Allah. Apa yang mau disombongkan hamba? Semuanya milik Allah. Sombong dengan kegagahannya, Allah yang ciptakan. Sombong dengan hartanya, Allah yang berikan. Sombong dengan ilmunya, Allah yang berikan. Karena itulah Allah begitu bencinya ketika ada hamba yang meniru sifatul jalal Allah Subhanahu wa taala, sifat azama, maha agung. Allah tak suka hamba merasa dirinya agung. Ya. Yang kita disuruh untuk meniru sifat Allah dalam sifat-sifat kebaikan, kesempurnaan bagi Allah, sifatul jamal. Karena itulah Allah dermawan, menyukai orang yang dermawan. Syakurun, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Syakur yang menerima dan mensyukuri apa-apa yang diperbuat hamba. Allahu Akbar. Kita berinfak sepeser pun yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang syakur, menerima infak kita yang sedikit itu. Allahu Akbar. Selama kita dengan ikhlas, dengan tentram, dengan tenang, miliaran uang kita di bank, iman kita tuh hanya mampu membuat kita mengeluarkan misalnya 100.000 rupiah
Allah punya nama Syakur. Tidak Allah celah. Ya. Kita tak punya banyak uang, 100 rupiah yang ada uang kita, itulah yang kita infakkan. Allah punya nama Syakur. Menerima amalan-amal hambanya, mensyukurinya. Walaupun sedikit. Ya, subhanallah. Maka dia juga menyukai manusia, hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya dan kepada sang pemberi segala macam kebaikan Allah. Ya. Syakurun yuhibbus syakirin. Dia menyukai orang-orang yang pandai bersyukur, berterima kasih. Ya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tak akan mungkin dapat bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah punya nama Muhsin. Ya, artinya Tuhan yang senantiasa berbuat kebaikan. Dia menyukai orang-orang berbuat kebaikan. Afuun, Tuhan yang Maha Pemaaf. Yuhibbul afwa wa ahla. Allah menyukai sifat memberi maaf dan orang-orang yang mudah memberikan maaf. Sifatnya para nabi demikian, mudah memaafkan. Dan sifatnya para wali-wali Allah pun demikian, mudah memaafkan. Ya. Ketika Al-Wathiq menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad 3 tahun disiksa sejak masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Ya, pada masa Al-Wathiq mendengar dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duad, jelaslah baginya kebenaran itu ada pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Maka seketika dia perintahkan agar Ahmad bin Hanbal dilepaskan belenggunya. Imam Ahmad dipenjara, setiap hari menerima cambukan, tangannya dirantai, diborgol hanya gara-gara mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataannya adalah kalamnya. Kalamnya adalah sifatnya, bukan makhluk. Ya. Maka berkata Ahmad rahimahullah, ya, ini semua yang dilakukan kepada saya akan tuntut di hari kiamat atas kezaliman ini. Maka berkatalah dengan menangis Al-Wathiq billah, wahai imam, sudilah kiranya engkau memaafkan kami. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Adapun anda wahai khalifah, sejak awal saya telah memaafkan anda. Ja'altuka fi hillin, aku telah memaafkan anda karena kekerabatan anda dengan Rasulullah. Aku tak berani bersiteru dengan seseorang di hari kiamat dia merupakan kerabat Rasulullah. Engkau telah aku halalkan. Ya, inilah sifat besar para ulama. Allah menyukai sifat semacam ini, sifat al-afu, memaafkan dari kezaliman orang-orang yang menzaliminya. Halimun yuhibbu ahlal hilmi, Allah maha lembut, menyukai orang-orang yang memiliki kelembutan. Naam. ولمحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفو وأحب عباده إليه من اتصف بالصفات التي يحبها وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. Naam. Karena kecintaan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka Allah perintahkan hamba-hamba untuk mengamalkan daripada efek sifat-sifat tersebut. Allah perintahkan mereka untuk memiliki sifat malu, sifat ihsan, selalu berbuat kebaikan kepada makhluk, sifat rahmat, merasa belas kasih kepada makhluk. Ya. Datang seorang Arab berkata, ya Rasulullah,
Aku melihat Anda mencium cucu-cucu Anda. Demi Allah aku punya 12 orang anak, tak pernah seorang pun yang kucium. Kata Nabi yang mulia SAW, aku khawatir jangan-jangan Allah telah mencabut rahmat dari dalam hatimu. Sesungguhnya Allah, fa innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Allah mencintai daripada hamba-hamba yang memiliki sifat rahmat, belas kasih kepada manusia, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada manusia ya, yang lemah, anak-anak miskin, anak-anak fakir, kepada manusia. Allah menyukai, subhanallah. Bahkan ihsan ini pun Allah sukai bukan hanya kepada manusia. Perbuatan ihsan kita kepada hewan pun Allah cintai, Allah sukai. Gara-gara ihsan seseorang pelacur kepada anjing, Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Ya, Allah menyukai sifat ihsan, sifat rahmat, sifat karam, dermawan, mudah memberi, tidak bakhil, wal afwa, mudah memaafkan, wa ahabbu ibadihi ilaihi, dan hamba yang paling cintai Allah man ittasafa bis sifatil lati yuhibbuha, orang-orang yang berupaya memiliki sifat-sifat yang disukai Allah jalla fi'ula. Allah menyukai keindahan, Allah menyenangi hamba-hamba yang senang keindahan. Allah menyukai kesucian, Allah menyukai hamba-hamba yang senantiasa berusaha mensucikan dirinya zahir dan batin. Begitulah seterusnya. Wa abghaduhum ilaihi, dan orang yang paling benci Allah man ittasafa bis sifatil lati yakrahuha, adalah orang-orang yang menyandang sifat-sifat yang dibencinya. Sifat kikir, karena Allah dermawan, maka Allah tak suka yang namanya kekikiran. Allah membenci hamba-hambanya yang kikir. Ya, begitulah seterusnya. Segala perkara-perkara, sifat sombong, sifat merasa diri hebat, merasa diri besar, Allah tak menyukainya, membencinya. تفضل. ويستثنى من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد ولتعدي من اتصف بها طوره وحده ولمفارقته مقامه ورتبته رتبة العبودية والذل. طوره وحده. نعم. Karena itulah dikecualikan ada sifat-sifat Allah yang tak Allah senangi disifati hamba. Ya, seperti sifat sombong, merasa dirinya agung, pongah. Karena ketika hamba menyandang sifat-sifat ini kezaliman bagi hamba, karena dia tak punya itu semua. Zalim hamba ketika memiliki sifat sombong. Karena segalanya bukan miliknya, apa yang disombongkan? Apabila engkau melihat ada orang kaya di sampingmu, kaya sekali, semua dia punya, engkau sombongkan kekayaannya, orang ketawa. Ya. Kenapa? Karena apa yang kau sombongkan bukan milikmu, milik tetanggamu. Apa yang kau sombongkan, kau fakir miskin, kau sombong kekayaan tetanggamu. Orang mengatakan engkau tak tahu diri, yang kau sebutkan kaya itu bukan engkau, tapi tetanggamu. Demikian juga hamba menyombongkan dirinya, padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya, kekuasaannya. Ya, karena itulah Allah tak suka. Karena ini adalah merupakan kezaliman yang diperbuat hamba. Idlah taliqu hadhihi sifat. Tak layak sifat yang disandangnya. Ya, wala tahsunu minhu. Tidaklah baik hamba memiliki sifat ini limunafatiha li sifatil abdi. Karena ini sangat bertentangan dengan sifat hamba yang sebenar-benarnya. Ya. Kita ini hamba Allah SWT. Jika ada seorang hamba sahaya punya tuan, sombong kepada tuannya, tak layak. Mungkin disiksa tuannya, mungkin dijual tuannya. Begitulah kira-kira kita. Bahkan kita lebih hina daripada hamba sahaya di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak layak hamba saya menyombongkan tuannya,
menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan yang enggak layak. Demikian juga hamba. Walita'addi man ittasafa biha tawrahu wa haddahu. Karena ya sifat ini adalah sifat yang melampaui batas seorang hamba. Dia telah melampaui batasnya. Ini bukan lagi sifatmu, ini sifat Tuhanmu. Ya. Tak boleh. Ya. Walimufaraqatihi maqamahu wa rutbatahu. Karena ini sudah menyelisihi tempat seorang hamba, posisinya, makamnya. Engkau ini hamba, jangan kau anggap dirimu Tuhan. Ketika engkau merasa sombong, seolah-olah engkau merasa dirimu Tuhan. Seolah-olah engkau merasa semua yang ada padamu itu adalah milikmu, bukan milik Allah. Tak layak. Ya, Fir'aun ketika diberikan kekuasaan sombong, dikiranya itu semua miliknya. Allah ambil kekuasaan Fir'aun. Qarun ketika merasa sombong dan kekayaannya, Allah ambil. Maka Allah tak suka hamba melampaui batas dirinya yang telah Allah tetapkan. Ya. Rutbat al-ubudiyyati wadh-dhul. Pangkat kita, derajat kita adalah derajat hamba. Yang hina itulah pangkat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan pangkat tertinggi yang Allah berikan kepada hamba adalah pangkat al-ubudiyyah lillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang paling mulia yang disandang Nabi SAW adalah ucapan Allah bi'abdihi, hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi. Ya, ini adalah merupakan kedudukan yang tertinggi. Kalau andai kata lebih daripada itu, lepas daripada hamba adalah Allah, Tuhan. Allah akan mengazab orang-orang yang tak tahu diri, melampaui ya tempat Allah tempatkan dia padanya. Merasa dirinya Tuhan. Nah. Waqad takasaratin nusus fil amri bil haya'i wal hasi alaihi wat targhib fihi wa'addahu min syu'abil iman wa bayanu thimarihi al 'azima wa atharihi al mubarakah wa annahu khairun kulluh. Dan alangkah banyaknya penjelasan dari nas-nas perintah memiliki sifat malu, anjuran agar memiliki sifat malu. Dan Allah telah memasukkan sifat malu ini bagian daripada cabang-cabang iman. Kata Nabi kita, iman bid'un wa sab'una syu'batan, 70 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi dari cabang iman adalah ucapan tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendah daripada cabang iman, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan apapun yang sekiranya akan menyakiti orang di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah satu cabang daripada iman. Wa'addahu min syu'abil iman. Allah telah menganggap malu adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Ya. Wa bayanu thimarihi al-'azimah wa atharihi al-mubarakah wa annahu khairun kulluh. Wa bayani thimarihi al-'azimah wa atharihi al-mubarakah wa annahu khairun kulluh. Banyak sekali penjelasan-penjelasan ya tentang buah daripada iman yang begitu agung, efek daripada ya iman tersebut yang penuh dengan keberkahan, yang semuanya adalah kebaikan. Naam. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. Dalam hadis Bukhari Muslim as-sahihain dari hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan iman itu 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, terendah menyingkirkan yang membahayakan di jalan, dan malu adalah cabang daripada iman. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار
وهو يعيد أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Ya, juga terdapat dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah melewati seseorang yang sedang, ya seorang dari kaum Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan dia dengan sifat malunya. Sesungguhnya malu bagian daripada iman. Naam. Wa fihima an Imran bin Husain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin wa fi lafdin al-haya'u kulluhu khair. Juga terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Imran bin Husain, Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidaklah membawa kecuali kebaikan. Dalam lafaz lainnya, malu itu semuanya kebaikan. Naam. Wa kana alaihi salatu wassalam ashaddun nasi haya'an. Fa fi sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'in ashadda haya' min al-udra'i fi khadriha. Dan demikian juga Nabi SAW adalah orang yang paling malu, memiliki sifat pemalu. Ya, dari hadis Abi Sa'id al-Khudri adalah Rasulullah SAW asyadda haya'in minal adzra'i fi khidriha. Lebih dahsyat sifat malu yang dimiliki Nabi daripada sifat malu para gadis-gadis yang dipingit oleh orang tuanya. Gadis-gadis dulu pemalu, dipingit orang tuanya, malu nampak laki-laki, malu. Ya, inilah di atas fitrahnya. Zaman merubah, akhirnya hilang sifat malu perempuan. Iyadzan billah. Naam. Wal haya'u fil abdi khuluqun jamilun yab'asu ala jinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta rawahu al-Bukhari ay man lam yastahyi sana'a ma sya'a min al-fawahish wal munkarat li'anna al-haya'a huwa al-mani'u min fi'liha. Ya, dan sifat malu yang terdapat pada hamba adalah merupakan perangai yang begitu mulia yang membuat hamba menjauhi segala macam perkara yang buruk, yang membuat hamba berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak memberikan hak setiap orang yang wajib diberikan baginya hak. Sifat malu tersebut. Ya. Karena itulah Nabi mengatakan sesungguhnya daripada perkataan orang-orang terdahulu yang diambil daripada Mishkatin Nubuwah, perkataan jika engkau tak lagi punya sifat malu, buatlah sesuka hatimu. Hadis Sahih Bukhari. Maksudnya, ya barang siapa yang tak lagi memiliki sifat malu, dia akan berbuat sesuka hatinya daripada segala kekejian, kemungkaran. Ya, karena tak ada lagi malunya yang mengeremnya daripada perbuatan tersebut. Naam. Wa adamul haya'i wa aujabahu al-haya'u min Allah azza wa jalla. ففي الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ما شاء الله وتذكر الموت والبلايا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه أحمد والترمذي. Dan sifat malu yang paling agung adalah malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Tirmidzi dan lain-lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Hendaklah kalian malu daripada Allah dengan sebenar-benar malu." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami merasa memiliki sifat malu dari Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah. Kata Nabi, bukan itu yang ku mau. Tapi sifat malu dari Allah hakikatnya adalah antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan apa yang terdapat di dalam kepalamu. Ada mata, jaga. Ada telinga, jaga. Ada lisan, jaga. Ada otak, jaga. Itu sifat malu. Ya, wal batna wa mahawa, kau jaga perutmu dan apa yang terdapat dalamnya. Jangan kau masukkan kepadanya kecuali yang halal. Wa tadhkur al mauta wal bila, engkau selalu ingat kematian dan engkau akan hancur binasa. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, orang yang ingin akhirat dia akan meninggalkan segala gemerlap dunia yang membuat dia lalai.
Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Orang yang mampu berbuat seperti ini, maka dialah yang benar-benar mampu menjaga sifat malu daripada Allah. Naam. Wa khifdul ra'si wa ma wa'a yadkhulu fihi khifdus sam'i wal basari wal lisani minal muharramat. Wa khifdul batni wa ma hawa yatadammanu khifdul qalbi anil israri ala muharram. Wa khifdul batni min idkhalil harami ilaihi minal ma'akili wal masyaribi. Wa khifdul farji minal fawahish. Naam. Makna menjaga kepala, kata Syekh Abdul Razak, adalah menjaga apa yang terdapat dalamnya, menjaga pendengaran, penglihatan, menjaga lisan dari segala Allah haramkan. Menjaga perut maknanya adalah menjaga apa yang terdapat dalam perut. Di antaranya adalah ada hati, menjaga hati dari segala sesuatu perbuatan-perbuatan haram yang diperbuat dengan terang-terangan, menjaga perut bagian bawah dari segala yang haram berupa makanan, minuman, menjaga kemaluan dari segala macam kekejian. Nah, qala ba'duhum istahyi minallahi ala qadri qurbihi minka wa khifillaha ala qadri qudratihi alayka. Razaqana Allahul haya'a minhu wa waqqafana li tahqiqi khasyatihi fil ghaibi wasyahadati wassirri wal alaniyah. Sebagian berkata istahyi minallah ala qadri qurbihi minka. Malulah engkau kepada Allah sebab dia begitu dekat kepadamu. Wa khafillah ala qadri qudratihi alayka. Kau takut kepada Allah. Ingatlah selalu betapa kuasanya di atas dirimu. Begitu gampangnya dia mengazabmu. Semoga Allah memberikan kita sifat malu dari Allah. Dan Allah memudahkan kita untuk benar-benar takut kepadanya dalam segala keadaan. Dalam keadaan orang banyak, terang-terangan, dalam keadaan kesendirian. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan masuk kepada nama Allah As-Sittir, Tuhan yang maha menutupi. Demikianlah ikhwati fillah. Kita padakan sampai di sini.